صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Punya pandangan enggak? Salaman dengan orang mukmin misalnya. Pulang ke rumah dicuci tangan enggak? Enggak. Kecuali konon orang mana? Konon loh, saya nggak tahu juga. Belum pernah melihat saya. Apa Pak? Yang katanya dicuci bekas kita sholat? Ada ya kan? Ada. Tapi saya belum pernah merasakan. Saya masuk ke masjid itu, kemudian bekas saya dipel misalnya. Saya belum pernah menyaksikan. Tapi di publik, di masyarakat ada. Katanya menyebutkan seperti itu. Tapi kita nggak usah lah. Nggak usah. Kalau belum pernah punya kita dicuci dan kelihatan sama kita, ya kita nggak usah menduga-duga. Kalau kita dengar orang begitu, ya bisa benar bisa salah ya kan, kita nggak tahu. Ya. Oh ada. Wah, kalau menyaksikan berarti memang ada. Ini itu. Ya kan? Dan itu orang mukmin, Pak. Iya. Masya Allah. Ini orang kafir aja nggak apa-apa. Malah unik ya Pak. Kalau orang kafir masuk ke masjidnya nggak dipel, sama mukmin dipel. Aneh ini. Aneh karena beda apa ya kan? Nggak ngerti juga. Ya? Punya ini sendiri. Mereka punya mazhab sendiri. Iya, mereka mungkin harus diimami sendiri. Masjidnya bersih. Bersih. Dipel terus. Masjid kita kotor. Ya, kalau kita belajar dari sini, ya kan ternyata nggak perlu. Yang tadi itu kalau seandainya pada zaman Nabi kan itu yang orang kafir itu udah pada makan makanan haram belum? Kayak ada babi atau anjing. Iya. Ada belum pada saat itu? Kenapa? Pada saat zaman Nabi sudah ada makanan seperti itu belum mereka? Ada dong. Berarti artinya walaupun mereka pada saat habis makan makanan yang seperti itu pun airnya tetap tidak najis bagi kita. Badan mereka ini nggak ada masalah. Kalau airnya itu Air bekas minum mereka nggak ada masalah. Kan orang kafir misalnya. Jadi kecuali mungkin di sini masih ada darahnya. Nggak masalah, ya kan? Ya, semacam itu. Ini sedikit lagi. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu asyrabu wa ana ahid. Nah, ini dalil yang mengatakan tadi orang haid itu tidak membuat air minum bekas orang haid itu tidak membuat najis. Karena apa? Aisyah menyampaikan, kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum dan aku sedang haid. Fa unawiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku kasihkan tuh bekas minum Aisyah itu kepada Nabi, ya kan? Fayadau fahu ala maudhi'i fai. Jadi kemudian Nabi meletakkan bibirnya ini, mulutnya ala maudhi'i pada tempat di mana aku tadi minum. Nah, indahnya Rasul ya kan, ya, putrinya. Kalau ibu bapak gimana kalau? Bekas bapak hiji kan gitu. Ya, Rasulullah nggak kayak gitu dengan Aisyah. Sedang haid beliau Rasulullah dikasih minum bekas Aisyah kemudian diminum sama Rasulullah. Artinya bahwa air itu tidak najis, boleh bekas minum orang lain, ya kan. Bahkan di pondok pesantren bekas minum Pak Kiai diserbu. Diserbu. Ya kan. Tapi kita juga harus hati-hati kalau ada orang yang sedang kena paru, apa tuh namanya Pak? Itu kita harus hati-hati juga. Jadi antara aspek fikih ini dengan aspek ilmu pengetahuan dan kesehatan itu perlu dipadukan. Jadi jangan digebiak-uya juga kan gitu. Ini kan pengetahuan Pak. Ada aspek fikih yang menerangkan itu, yang bicara soal najis, tapi ada penyakit yang itu tidak najis secara fikih, tapi dia bisa menular kepada kita. Itu hati-hati. Apalagi kena COVID kemarin, ya kan? Itu kan, itu hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi
kita perlu memang mengkaji fikih itu dari aspek pengetahuan keagamaan, iya, tapi nanti kita harus cross check dengan aspek pengetahuan yang lain. Karena pengetahuan manusia ini kan berkembang, ya kan? Dan juga kadang-kadang memang ada yang kalah antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Coba kayak kemarin, ada larangan untuk sholat di masjid ataupun kalau ada harus social distancing. Ada aja yang maksa. Sholat berjamaah kok dilarang. Itu kan kita mendekatkan pada Allah. Kok harus berjarak? Kan harusnya mepet. Nah, kan itu kan menjadi perdebatan. Mau yang mana pilihnya? Kan faktanya kemarin ada yang tetap datang ke masjid dengan mengendap-endap, hanya berdua bertiga tetap mepet gitu. Ada yang datang ke masjid membuat jarak, ada yang sama sekali tidak datang ke masjid. Nah, itu kan menunjukkan level pemahaman dia tentang di satu sisi fikih, pengetahuan keagamaan yang normatif, di sisi yang lain ada aspek burhani, ada aspek akal pikiran berdasarkan hasil riset yang meminta kita untuk melakukan sesuai dengan hasil temuan-temuan itu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, suatu ketika belajar fikih memang perlu dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang lain supaya ilmu kita ini tidak parsial. Tidak parsial. Kalau saya secara pribadi kemarin ya diminta untuk social distancing, ya kita social distancing. Diminta untuk tidak ke masjid, ya saya tidak ke masjid. Saya tetap berjamaah di rumah. Ya kan? Kalau misalnya, aduh di masjid nggak boleh social distancing, nggak boleh rapat-rapat, ya udah kita rapat di rumah. Ya kan? Sholat berdua di rumah. Kan yang penting berjamaah. Kondisi itu memungkinkan kepada kita. Nah itu saya kira memang perlu kecerdasan di dalam beragama, tidak hanya melihat satu sisi, tapi juga harus melihat sisi yang lain. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi kepada ibu sekalian karena waktunya tadi mepet. Baru air bekas minum manusia. Nanti akan selanjutnya air bekas minum binatang yang dagingnya dimakan. Bekas minum sapi, bekas minum ayam. Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Saya kira gitu. Ada pertanyaan? Monggo. Atau langsung komat? Sudah cukup ya. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.